Terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Baik, dan kita akan langsung ke Pak Mahfud lagi. Boleh Pak Mahfud ya? Ini selalu ditanya Pak Mahfud. Pak Mahfud. Gak mau rugi sampai habis. Gak mau rugi. Pak Mahfud ini kan salah satu yang mengancam perpecahan dan persatuan Indonesia bisa melalui media sosial. Nah, kalau kita membicarakan radikalisme, apakah ini memang bisa juga menjadi pengancam utama? Oh iya, radikalisme itu membahayakan kelangsungan bagi kebersatuan kita sebagai bangsa. Ya. Mari kita pahami dulu radikalisme itu maknanya apa. Radikalisme itu satu gerakan redik yang ingin membongkar sesuatu yang sudah disepakati bersama dengan cara-cara tidak fair. Ya. Ingin membongkar, memprovokasi orang untuk melawan, untuk memberontak. Ini pemerintah ini tidak benar nih, harus dilawan nih. Sistem kita nih harus diganti gitu dan sebagainya. Itu caranya tidak halus biasanya, bisa memprovokasi orang agar memberontak sampai kemudian radikalisme itu yang kemudian menimbulkan bom-bom itu kan. Radikalisme itu ujungnya bom kalau tidak diradikalisasi. Nah, saya bersama Pak Gatot sejak 2 tahun lalu itu sudah sering bertemu untuk bicara deradikalisasi gitu. Karena kita bahaya itu bagi kelangsungan bangsa kita, menawarkan sebuah ideologi tandingan yang sebenarnya tidak jelas. Saya katakan begini, misalnya Anda mengatakan maaf, saya selalu mengatakan orang sekarang menawarkan ideologi khilafah ya, ideologi khilafah. Saya bilang apa sih khilafah itu? Sistem pemerintahan kan. Indonesia ini sudah sistem pemerintahan. Kalau khilafah menurut Islam itu ada enggak? Saya bilang enggak ada. Ya. Enggak ada. Kalau Islam memerintahkan kita mendirikan negara itu ya. Ya. Tetapi sistemnya itu enggak ada. Di Al-Quran enggak ada. Di hadis sunnah enggak ada juga. Saya tanya, kalau ada saya mau ikut. Saya mau jadi pengikutnya karena saya Islam. Apakah sistem pemerintahan itu sistem parlementer apa presidensial? Ikan tidak ada di dalam Islam. Apakah pakai sultan, pakai raja, boleh saja apa saja. Yang penting tujuan bernegaranya itu membangun kemaslahatan bagi masyarakat. Sistemnya boleh apa saja. Boleh Pancasila, boleh seperti di Mesir, boleh seperti di Maroko, boleh seperti Arab Saudi, boleh Emirat, gitu, keamiran. Nah, kita itu sudah bersepakat. Kita mendirikan satu sistem pemerintahan yang namanya negara Pancasila. Mau dilawankan dengan ideologi lain yang saya tanya apa yang ditawarkan. Misalnya, saya bilang, apakah di dalam Islam itu boleh ada pemilu atau tidak? Ya. Boleh. Kalau tidak pemilu boleh enggak? Boleh. Loh, kalau sama-sama boleh berarti sistemnya enggak ada. Sistemnya pilihan. Ya. Apakah di dalam Islam itu legislatif dan eksekutif dan yudikatif dipisah apa tidak? Tidak tahu mereka. Zaman Nabi dulu tidak ada perpisahan. Kalau dipisah seperti sekarang boleh tidak? Boleh. Loh, kalau begitu apa yang Anda tawarkan? Saya bilang. Ini kan sudah boleh sebagai produk ijtihad para ulama. Saya katakan ijtihad itu kan hasil pemikiran sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Kalau di dalam Islam itu ada kaidahnya la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wa hukum-hukum tata negara, hukum perdata pidana itu bisa berubah kalau zamannya berubah, tempatnya berubah. Bahkan budayanya berubah. Bagaimana cara mengubah itu? Ijtihad namanya. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu kalau dalam bahasa Arabnya itu istifragul wus'i fi nail hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitab wa sunnah. Ijtihad itu kamu berpikir untuk menggali nilai-nilai substansi dari Quran dan Sunnah untuk dioperasikan dalam kehidupan sekarang. Nah, para ulama kita itu, kayak Hasyim Asy'ari, kayak Wahid Hasyim, Bagi Sadu Kusumu, Kahar Muzakir dulu yang Islam berdiskusi dengan Bung Karno, Bung Hatta, melahirkan ijtihad. Negara kita yang cocok dengan tempat, zaman dan budayanya adalah negara Pancasila. Dan di sini semua agama Diterima. Itu sudah mendapat perlindungan yang sama dari konstitusi. Sehingga tidak perlu ada tindakan-tindakan radikal untuk membongkar ini dengan kekerasan. Kalau mau diskusi di kampus-kampus boleh. Saya juga sering diskusi itu di kampus-kampus. Tetapi kalau dijadikan sebuah gerakan ideologis untuk melawan sistem yang sudah mapan tanpa melalui jalur pemilu, jalur DPR, dengan tindakan kekerasan, dengan fitnah, dengan hoax dan sebagainya, itu yang harus kita lawan. Jadi deradikalisasi harus dilakukan, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Bagaimana dengan upaya Polda Metro Jaya Pak Gatot untuk menangkal radikalisme? Jadi begini, tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan apa itu radikalisme. Saya juga akan menambahkan sedikit.
radikalisme cuma satu faham ya, faham yang mentoleransi bagaimana dia mengizinkan menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan satu perubahan sosial. Itu sebenarnya yang terjadi. Lalu bagaimana cara-cara mereka? Nah, diantaranya mungkin dengan kedekatan personel, peer group, kemudian dengan publikasi, kemudian melalui media sosialnya mereka lakukan. Bagaimana faham itu sampai dan mereka melakukan perubahan-perubahan itu. Ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan yang namanya soft approach, yang kedua hard approach. Soft approach itu adalah kita melakukan yang pertama itu deradikalisasi. Deradikalisasi ini kita lakukan kepada mereka mungkin yang sudah terkena paham itu, ya terkena paham itu. Kemudian kita bekerja sama, tentu tidak boleh sendiri ya, dengan tokoh masyarakat seperti Pak Mahfud bilang kita sudah lama berbicara masalah ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga dengan Badan Penanggulangan Anti Terorisme BNPT. Ini kita lakukan bersama-sama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Inilah kepada kelompok-kelompok itu dan kepada keluarganya supaya paham ini tidak menyebar terus. Kemudian kita yang melakukan yang kedua counter radicalization, kontra radikalisasi. Ini kita lakukan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang berpotensi rawan terkena paham ini. Yang mereka kemarin itu ya anak-anak muda yang mungkin tadi pengetahuan agamanya kurang atau mereka yang ingin mencari satu pengalaman baru dan lain sebagainya. Ini kita berikan satu pemahaman yang benar. Karena kelompok-kelompok radikal ini dengan pemahamannya itu dengan versinya mereka masing-masing. Nah yang ketiga kita melakukan yang namanya kontra ideologi. Nah siapa? Kontra ideologi kita gunakan siapa? Mungkin bekas-bekas mereka dulu, pemimpin-pemimpin mereka yang sudah sadar, atau kita katakan insider ya, insider. Mereka memberikan pemahaman-pemahaman, ini loh yang benar seperti ini, itu yang keliru. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mereka respect, mereka menyampaikan seperti itu. Sehingga pemahaman mereka yang tadi keliru bisa diluruskan kembali dengan pencerahan-pencerahan yang ada. Atau kita lihat di sini dengan mengembangkan kalau di agama, karena gini, berbicara radikalisasi itu, kita tidak hanya berbicara tentang radikal yang ada di agama, tapi di semua agama ada kelompok-kelompok ini. Kalau di Islam kita kembangkan sekarang untuk katakan kalau ada radikalisme di Islam, kita bisa menggunakan seperti Islam-Islam yang moderat. Banyak ada NU, ada Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya yang moderat yang menyampaikan ini. Nah kemudian yang terpenting lagi adalah mengkantor channels, media tadi, seperti media sosial. Kita lihat ya, kelompok-kelompok radikal ini menyampaikan pesan kepada yang menerima pesan ini, ada salurannya. Mereka sekarang sudah tahu kalau kita menyampaikan media secara terbuka itu ada. Tetapi supaya tidak terdeteksi, mereka melalui media-media yang terenkripsi. Juga tugas kita melakukan supaya media ini bisa kita putus, tidak sampai kepada masyarakat. Nah yang terakhir tentunya bagaimana kita menciptakan situasi kondusif. Kenapa sih masalah itu bisa terjadi? Apakah kurangnya pemerataan pembangunan, masalah ekonomi, ya, budaya dan lain sebagainya. Kita cari, kita diskusikan, cari solusinya bersama-sama. Sehingga paham-paham radikal ini bisa kita minimalisir. Pada intinya bahwa ketika kita ingin meminimalisir paham ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Polri, TNI, BNPT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, pemuda, semuanya kita harus bersama-sama. Kalau kita bergerak bersama-sama untuk memerangi paham ini, ya kira dia tidak akan berkembang. Dari AKBP Reynold, tadi katanya ada pesan untuk ataupun ada pertanyaan nih, yaitu yang juga menjabat sebagai Kapolres Tanjung Priok ya Bang ya? Mohon izin kami AKBP Reynold Tagalung, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, izin bertanya, kami mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama kepada Prof. Mahfud MD, kontestasi politik selama ini membuat publik hanya mempraktikkan interaksi politik antar elit dan cenderung melupakan keberadaan dan kesulitan kelompok yang termarginalkan atau tereksklusikan yang terdampak oleh kontestasi politik tersebut. Dalam perspektif kepolisian yang tugas utamanya adalah melindungi, melayani dan mengayomi yang kita kenal dengan Lin Yom Yan,
Kelompok-kelompok yang tereksklusikan ini tentunya menjadi hal yang justru sangat penting untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman, pelayanan tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana perspektif inklusi sosial dapat lebih efektif merangkul kelompok yang tereksklusikan dalam masyarakat, terutama dalam bingkai merajut persatuan dalam kebinekaan. Yang kedua, kepada Dr. Insinyur Helmi Faisal Zani, saat ini ada sebagian kelompok di masyarakat yang kerap mempertentangkan ideologi agama dengan Pancasila, sehingga timbul anggapan bahwa nilai Pancasila tidak lagi relevan untuk menjawab masalah bangsa, sehingga perlu diganti dengan ideologi lain. Pertanyaan saya adalah, bagaimana membuat nilai Pancasila dipahami sejalan dengan ideologi agama di masyarakat? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bang Renold, makasih. Silakan langsung dijawab Pak Mahfud. Iya, terima kasih atas pertanyaannya yang mungkin saya rangkum saja ya dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot, Pak Kapolda, Mas Helmi sama Mas Yazid gitu. Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu ada di pembicaraan ini tadi. Pertama begini, bahwa kita itu sebenarnya masyarakat yang dibangun sebagai masyarakat inklusif. Inklusif itu artinya bersatu di dalam perbedaan dan bergotong royong, kan gitu. Nah sekarang banyak dalam rangka kontestasi politik menjelang pemilu itu kadangkala orang-orang marginal itu dieksklusifkan kan, oh kamu kelompok ini dan sebagainya, lalu timbul pertentangan di situ di antara kelompok-kelompok masyarakat itu lalu menjadi berbahaya. Oleh sebab itu kalau Anda tanyakan, mari kita kalau misalnya aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat, pelindung, penegak hukum dan sebagainya, ya bagaimana melindungi mereka ini bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis, karena teror-teror yang mengeklusifkan yang kemudian menyebabkan pengelompokan itu mengeras, itu kan kadangkala secara psikologis juga, bukan hanya tekanan-tekanan fisik itu. Nah, politisi yang ada di kelompok elit yang saling berkontestasi yang saudara sebut tadi, menurut saya yaitu menyadari bahwa mereka berkontestasi di dalam sebuah kerangka inklusi, bukan eksklusi. Di dalam kerangka kebersatuan, karena kita sepakat bersatu untuk memperbaiki keadaan dari waktu ke waktu. Nah sekarang kita berkontestasi untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Jangan sampai memecah yang jangka panjang ini yang sudah inklusif, sudah bagus dibangun secara penuh kebijaksanaan oleh para pendiri negara ini. Dan seperti saya katakan tadi, kita ulangi. Kalau yang dimaksud kelompok marginal itu pada umumnya kelompok miskin, ya kita harus menyadari juga bahwa kelompok miskin itu dari waktu ke waktu sudah kurang. Kalau pada awal pemerintahan SBY itu ada 12, sekian orang miskin, di akhir pemerintahnya sudah tinggal 10, sekian. Sekarang tinggal 9, artinya terus turun gitu. Jangan mereka dieksploitasi untuk pertentangan hanya karena kepentingan politik yang jangka pendek. Nah oleh sebab itu harus disadari kebersatuan itu. Kebersatuan itu adalah harga mati. Dan harga mati kebersatuan itulah yang kemudian melahirkan pemerintahan, sistem bernegara, ideologi dan sebagainya yang sudah kita sepakati bersama. Itu saja. Baik, terima kasih. Pak Helmi silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Renold. Ya terima kasih. Ini pertanyaannya Pak Kapolres menurut saya lumayan oke ini. Lumayan oke. Berarti harus tepuk tangan dulu nih kalau oke. Memang tergantung bosnya ini, karena Kapoldanya pinter jadi Kapolres. Pinter-pinter. Bisa aja. Apalagi Kapolrinya kan gitu. Oke. Jadi senang lah kita punya polisi-polisi yang intelektual ini. Ya. Begini, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 paradigma yang membedakan di dalam melihat relasi hubungan agama dengan negara. Pertama adalah paradigma yang disebut sebagai universalistik, ya, yang memandang bahwa hubungan agama dan negara itu sama saja. Ya. Yang kedua adalah sekularistik, yang memandang hubungan bahwa agama dan negara nggak ada hubungannya, sekuler.
Nah yang ketiga itu yang disebut sebagai paradigma simbiotik, yang meletakkan relasi agama dengan negara ini saling bertautan dan melahirkan apa yang disebut sebagai simbiotik itu. Ya. Jadi agama dan negara ini dijalankan seiring sejalan dan harmoni. Nah kita punya Pancasila itu adalah dengan umat Islam yang ataupun keberagamaan kita yang luar biasa ini, itu menunjukkan bahwa paradigma yang dikembangkan oleh kita itu adalah paradigma simbiotik yang meletakkan hubungan agama dengan negara ini secara berkesesuaian. Jadi kita tidak menghadap-hadapkan antara agama dengan negara. Kalau kita lihat Pancasila, ya, itu kan yang melahirkan juga para ulama juga, ya, para ahli-ahli agama juga. Kita lihat ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada sila pertama. Ya. Ini kalau kita letterlux, orang Islam menyebut Pancasila ini sudah sangat Islami ini. Kalau ada yang mengatakan, wah ini Pancasila ini produk kafir, anti-Islam dan sebagainya, boleh kita berdebat, berdiskusi. Di mananya? Kalau kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, jelas kalau dalam Quran, Qul huwallahu ahad, itu jelas sekali. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kata-kata adil itu dalam Quran banyak sekali. Ya. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Jangan bercerai-berai. Ya. Jadi sebetulnya dari seluruh sila-sila yang ada, ini menurut saya menunjukkan satu cermin bahwa kebernegaraan, kebangsaan, ya, di satu sisi itu berjalan satu nafas dengan keberagamaan. Ya. Dan bahkan para ulama NU ya, dalam konteks bernegara saja itu sudah jauh sekali meletakkan bagaimana kita bernegara. Ya. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tahun 1914 sudah menyatakan jargon hubul waton minal iman. Ya. Cinta tanah air adalah bagian dari perintah agama. Ya. Bahkan Muktamar NU di Banjarmasin sebelum berdirinya Republik ini sudah ada itu Pak Gatot, Pak Kapolda. Ada pertanyaan dari para kalangan ulama. Kita ini kan belum merdeka nih bangsa ini. Ya. Kira-kira konsep ataupun bentuk negara yang paling ideal buat kita ini apa? Ya, pertanyaan para ulama ketika itu. Lalu ada 3 alternatif, ada 3 model. Pertama usulnya adalah bagaimana kalau kita ini jadi negara agama. Ya, kita sebut sebagai Darul Islam. Karena mayoritas penduduk di Nusantara ini adalah Islam. Ya. Kemudian ada perdebatan, loh tapi kan juga banyak saudara-saudara kita yang beragama lain. Ya. Di kawasan timur misalnya ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, konsep lainnya adalah kita ini kan belum punya negara, kita sebut dengan Darul Harb, negara perang. Ya. Kita bikinlah nanti konsensusnya apa, kesepakatan-kesepakatan dari antar tokoh ini apa. Lalu ketiga muncul yang disebut sebagai konsep Darussalam. Ya. Darussalam itu yang sekarang ini kita kenal sebagai nation state ini, negara bangsa. Jadi intinya adalah sepanjang negara ini masih memberikan kebebasan kepada masyarakat di dalam melaksanakan peribadatan keberagamaan, maka sepanjang itu kita harus hormati. Ya. Maka ada pertanyaan ketika itu Pak Kapolda. Kalau dalam keadaan kita ini dijajah Belanda nih, lalu ada serangan masuk lagi nih, dari Amerika misalnya masuk serangan. Kita ini bersikap kemana nih? Membela pemerintahan Hindia Belanda atau membela Amerika ini misalnya. Ya. Nah, karena situasi ketika itu kan sangat mungkin terjadi berbagai macam situasi. Jawabannya adalah itu Pak. Sepanjang pemerintahan itu masih memberikan kebebasan dan jaminan bagi pelaksanaan peribadatan keagamaan, maka sepanjang itu harus dibela. Artinya kita wajib membela pemerintahan Hindia Belanda ketika itu. Ya. Karena dianggap masih memberikan jaminan atas pelaksanaan keberagamaan. Nah, maka kita bersyukur bahwa lahirlah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menurut kita semuanya adalah sebagai konsensus bersama. Jadi untuk itu menurut saya berbagai macam sekarang ini paham-paham yang berkembang yang hendak membuat alternatif baru soal konsep negara, ya. Hendaknya berpikir bahwa ini sejarah kita, berdirinya negara kita ini sudah begitu panjang. Betul. Perdebatannya sudah selesai. Ya. Dalam kaidah fikih para ulama kita disebut soal kepemimpinan itu yang paling penting adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin itu harus terkait langsung dengan kemaslahatan yang dipimpinnya. Politik untuk kemaslahatan, politik untuk kesejahteraan. Jadi bernegara, berbangsa bernegara
yang paling penting adalah harus melahirkan kemaslahatan, Baik. harus melahirkan kesejahteraan. Saya kira itu poinnya Pak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Mahfud, terima kasih Pak Helmi. Bang Renold, gimana? Udah puas ya? Kalau nanti belum puas bisa langsung tanya setelah acara ini Bang ya. Kayaknya supaya adil di Betul. acara ini kita juga pengen denger mungkin pertanyaan ya Ya. dari generasi milenial. Betul. Mungkin ada mahasiswa perwakilan Universitas DKI Jakarta ada mau bertanya? Silahkan. Sebutkan nama dan juga dari universitas mana. Tes. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan. Saya Presiden Mahasiswa Universitas Azhara. Sekaligus mewakili kawan-kawan BEM DKI Jakarta. Ingin bertanya kepada Abang Mahfud MD. Telah kita ketahui bersama bahwasanya pesta demokrasi kita telah usai. Dan sekarang bagaimana caranya menciptakan rekonsiliasi yang adil demi merajut persatuan Indonesia yang hakiki. Mungkin itu yang pertama. Dan untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Abang Gatot selaku Kapolda Metro Jaya, bagaimana menciptakan keadaan aman, damai, sejuk dan tentram di pemilu berikutnya. Pasca kita melihat terjadi sangat rumit menurut saya ketika kita melihat pesta demokrasi kemarin ini. Oke, mungkin terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Silakan Pak Mahfud. Ya, bagaimana menciptakan situasi adil sesudah pemilu ini selesai? Tentu banyak caranya. Adil itu kan sebenarnya persepsi atau perasaan masyarakat itu adil atau tidak. Ada yang mengatakan tidak ada keadilan yang sungguh-sungguh di dunia ini, yang adil hanya Tuhan. Tetapi pernyataan seperti itu orang frustasi sebenarnya, karena Tuhan sendiri menyuruh manusia menciptakan keadilan. Nah oleh sebab itu cara menciptakan keadilan, misalnya kalau dalam sudut politik, misalnya yang dikatakan keadilan, berilah kewenangan kepada yang menang itu untuk memerintah, dan berilah juga peluang kepada yang kalah untuk melakukan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan posisi yang diberikan oleh konstitusi. Itu adil juga. Ya. Ada yang mengatakan adil itu boleh berkoalisi, boleh beroposisi, silakan aja. Yang penting disepakati niatnya ingin memperbaiki. Lalu setiap aparat itu melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah hukum, perintah konstitusi dan hukum. Pemerintahan misalnya menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu ada dua. Satu, menegakkan hukum dalam arti melaksanakan peraturan-peraturan. Itu menegakkan hukum artinya. Lalu yang kedua, menegakkan hukum dalam arti menyelesaikan konflik kalau terjadi sengketa. Nah, penegak hukum dalam menyelesaikan konflik itu ada 4. 1 polisi, 2 pengacara, 3 jaksa, 4 hakim. Itu penegak hukum dalam arti kalau ada konflik. Tapi setiap kita ini adalah penegak hukum dalam arti bukan konflik. Aturan begini laksanakan dengan baik, itu sudah penegakan hukum. Sehingga kalau bicara penegakan hukum itu jangan hanya bicara penegak hukum tuh polisi, menteri kehakiman, jaksa, bukan hanya itu. Semua aparat itu adalah penegak hukum dalam arti melaksanakan peraturan. Karena peraturan itu adalah pada dasarnya diasumsikan sebagai kesepakatan rakyat. Nah, kalau kesepakatan rakyat dilaksanakan ya itu mendekati keadilan. Adil yang sesungguhnya itu memang sulit, pasti adalah kekurangan-kekurangan gitu. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Jawaban buat Pak Gatot kita simpen dulu ya Pak ya setelah break. Dan tentunya jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi di Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.